nikah kok modal itu doang. Nah, ada modal apa lagi nih yang makin aneh-aneh aja kayaknya. Ini dia kita saksikan yuk tayangannya. Ada jadi istri ya. Banyak. Apa? Bikin konten? Bukan, astagfirullah Ustaz. Maksudnya banyak PR tuh kayak kita kira kita bakal dimanja tapi ternyata kayak gitu kan. Ustaznya juga suka ngeledekin saya. Pokoknya Mas Diko tuh insya Allah masuk surga. Kenapa? Karena termasuk golongan suami yang Sabar. nah kan gitu. Tapi kan ya gimana ya namanya juga kita perempuan. Nah itu gimana kalau kita menikah sama seseorang modalnya cuma dalil-dalil doang. Jadi kayaknya tuh istri mulu yang salah. Nah itu bagaimana Ustadz Syam? Mohon tausiahnya. Terima kasih Kak Caca, Tabik Guruku Ustaz Maulana, Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menikah jangan cari suami yang modalnya dalil saja tapi tanpa pengamalan. Apa Bu? Tanpa Pengamalan. bukan pengalaman ya, pengamalan. Artinya dalil itu mestinya diamalkan. Maka itulah sesungguhnya ilmu. Kata Imamul Ghazali bahwasanya Abu Hamid Al-Ghazali beliau sampaikan bahwasanya orang yang punya ilmunya tapi tidak diamalkan itulah orang, mohon maaf, orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena dia tahu di situ banyak untung tapi tidak mau ke situ. Sama seperti kalau misalnya ada orang, kalau invest ini untungnya besar. Tapi udah tahu invest ini untungnya besar, invest yang satu ruginya besar, dia malah pergi yang ruginya besar. Subhanallah, maka ilmu itu baru disebut ilmu kalau dua. Satu diamalkan atau yang kedua diajarkan. Tapi paling sempurna diajarkan dan diamalkan. Mudah-mudahan kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan apa yang kita pelajari. Insya Allah. Lalu ternyata subhanallah bahkan Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua bahwa di akhir zaman ada orang yang menggunakan dalil itu dengan dua jenis manusia. Yang pertama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kalau kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, namanya alim rabbani, ulama rabbani. Kenapa? Ada ilmunya yang membuatnya semakin takut kepada Allah. Ilmunya ada, dalilnya ada, dan dalil tersebut membuat dirinya semakin takut kepada Allah. Sehingga dia tahu dalilnya. Astagfirullah, seorang suami ternyata harus menafkahi istri. Maka takut kalau sampai dia tidak nafkahi istrinya. Subhanallah. Oh ternyata seorang suami harus mendidik, dia bertanggung jawab atas istrinya. Maka dia takut kalau kurang pendidikan agamanya kepada istrinya. Oh ternyata seorang suami adalah imam, anak-anakku adalah makmum. Maka takut kalau makmumnya mengikuti imam yang salah. Maka ini adalah ulama Rabbani, orang alim. Lalu dia punya ketakutan atas ilmu tersebut. Khawatir tidak bisa diamalkan. Sehingga semakin tahu dalilnya, semakin takut untuk meninggalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Kemudian yang kedua, ada ulama ataupun orang yang punya dalil tapi ternyata dalil tersebut disebutkan dalam suratul Baqarah, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Ternyata ayat-ayatnya dijual. Dijual bagaimana? Dipakai untuk dalil supaya istri itu harus taat kepada suami. Kamu itu surganya di bawah kakiku. Kamu itu ini segala macam. Tapi bagi dirinya sendiri dia lupa untuk mengamalkan kewajibannya sebagai seorang suami. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Maka pandai-pandailah kita ketika ada ilmu. Maka bukti ilmu tersebut adalah diamalkan. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan yang mampu mengamalkan ilmunya. Amin, Allahumma amin. Jadi tahu dalil boleh. Ih, Modal bagus, dalil modal utama. bagus. Bagus. Tapi jangan cuman di bibir aja. Jangan rugi, udah tahu kok nggak ke situ. Oh, Iya. praktek. Gimana cara memuliakan istri. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Siap. Ini paling seneng deh. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama, Jazakallah Kak khair. Caca. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Nah ini kayaknya ibu-ibu masih pengen curhat lagi. Langsung aja kita masuk ke segmen curhat dong Ustaz. Iya, kami Angkat curhat. tangannya Bu, Afwan Habib dan juga Ustadz Maulana boleh ke depan. Ayo angkat tangannya Bu, siapa yang mau curhat? Wah yang sebelah sini aja nih, paling semangat. Silahkan Ibu, langsung ke depan Ibu. Siapa namanya, dari mana silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Nur Aini dari Majelis Taklim Al Hasanah Cihideng, Kabupaten Bandung Barat. Masya Allah. Cihideng. Kenapa dari tadi namanya Bu Iis semua ya? Tadi sebelumnya juga Bu Iis. Alhamdulillah ya, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Iya. Silakan Bu mau curhat tentang apa Bu? Saya kan dulu punya teman, dia itu pinjam uang buat modal nikah anaknya sampai dia itu sampai mau mewah-mewah gitu ya, karena dia menjanjikan nanti kalau misalnya sesudah hajatan itu nanti bakal diganti. Nah sampai saya bela-belain pinjam ke tetangga-tetangga gitu, sampaikan puluhan juta. Terus waktu sesudah hajatan itu pas ditagih ke rumahnya, dia nggak ngasih soalnya cenah uangnya udah dikasihkan buat bayar hutang ke temannya juga gitu. Padahal saya juga menghadiri itu ya pernikahan dianya itu, anaknya dia itu. Kemudian saya juga nagih lagi, katanya belum ada, terus belum ada. Padahal udah ada hitam di atas putih. Sudah kapan mau bayar gitu, tapi tidak bayar juga. Sampai saya harus menyekolahkan SK suami saya buat bayar hutang ke tetangga-tetangga. Nah saya gimana ya supaya si dia itu mau bayar. Mau bayar. Terus sampai sekarang kan belum bayar juga. Apa sama saya itu diikhlaskan atau ditagih terus gimana Tuntut itu Pak haknya Ustadz? ibu tuh tuntut gitu ya, Ya, pokoknya tuntut terus gitu. Mau bayar gak? Mau bayar gak? Ah. Kalau enggak ya gimana Karena gitu. emang kalau di kampung pusing ya Bu Iya. kalau bikin hajatan, Iya, diem-diem harus. dibilang katanya sombong, Iya. nggak undang-undang, modalnya kurang gitu Iya, loh. nah Kalau gitu. di kampung mah begitu, Iya, jadi gitu, serba iya. salah begitu. Iya, Bagaimana gitu. Bib? Silakan Iya. Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi kalimatnya keren dari Ibu. Dulu saya punya teman, berarti sekarang nggak ditemenin gitu. Ya, soalnya temennya udah nggak ada sekarang. Ingat bahwasanya utang itu wajib dibayar. Karena Rasulullah SAW pernah tidak mau menyolatkan seseorang yang memiliki hutang. Bahkan yang belum dibayar hutangnya. Oleh karena itu, utang wajib dibayar dalam keadaan apapun. Ketika seorang hamba tidak ingin mempunyai niatan untuk bayar hutang, celaka dia. Binasa dia, hancur dia. Tapi ketika seseorang niat untuk bayar hutang, maka Allah mudahkan langkah dan jalannya biar hutang itu terbayarkan. Oleh karena itu, bagaimana nih sikap yang harus dilakukan oleh seorang orang yang meminjamkan uang? Ibu tadi itu dia minjamin uang. Bagaimana sikapnya? Sikapnya adalah yang pertama adalah tagih. Tagih karena buat kebaikannya. Kalau dia nggak bisa ditagih yang pertama, maka tagihlah kepada suaminya. Istrinya nggak bisa, tagih suaminya. Suaminya nggak bisa, tagih kepada anaknya. Ketika anaknya nggak bisa ditagih juga, maka biarkanlah. Biar Allah Subhanahu wa taala yang menentukan qadarullahnya. Dan ibu bersabar kepada Allah, semoga Allah berikan rizki dan Allah ganti daripada rizkinya dan Allah Amin. kuatkan daripada segala sesuatunya. Tapi ingat, ketika ibu minjamkan jangan pernah dibungakan. Ketika dibungakan haram hukumnya. Subhanallah. Yang pokoknya wajib dipulangkan. Tidak ada lebihnya. Lebihnya itu adalah riba. Dan itu dalam keadaan kehancuran dan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala siapa orang yang makan uang riba. Subhanallah. Ustadz Maulana silahkan. Ini dari curhatan ibu dan kepada semua yang nonton di rumah termasuk yang ada di studio. Jadikan ini pembelajaran. Jangan ngadain acara kalau nggak mampu. Kalau mau nikah dada keuangan, ya bikin aja di kantor urusan agama. Di KUA aja di situ. Ada Gratis katanya. gratis, Meriam. gratis. Gratis, bahkan gratis. Jadi sesuaikan dengan kemampuan. Jangan bikin acara pernikahan, pesta-pesta kalau pakai uang utang. Jangan memasukkan makanan di mulut dari harta utang. Utang itu boleh saja kalau sudah kepepet. Wajib nggak pesta-pesta? Enggak. Enggak. Jadi nggak usah berutang karena sesuatu yang sunnah. Nah gimana nih solusinya nih sama ibu? Ibu juga kenapa ikut campur? Kan Itu dia anaknya minta ibu. tolong. Minta tolong Iya. itu kalau dia ada dasar. Sesuatu yang tidak boleh membeli buah yang masih ada di pohon. Dipetik dulu.
baru masuk benih. Ini saya jual nanti saya borongnya pohonnya ini yang buah-buahnya. Kalau nggak ada gimana? Jadi jangan beli sesuatu, meminjamkan sesuatu yang tidak pasti. Ini mendahului kehendak Allah ini. Hati-hati ya. Ini banyak, bukan kejadian ibu aja, banyak kejadian di mana-mana. Jadi solusinya betul tadi kata Habib, silakan ditagi untuk menyelamatkan. Ditagi untuk menyelamatkan ya, bukan untuk mempermalukan. Kalau orangnya nggak ada kan kabur gimana nagihnya? Kalau begitu ibu tetap catat, nanti pada saat nanti kan pasti datang. Karena utang tetap utang sampai di hari kemudian pun tetap utang. Naudzubillah minas Nanti sholatnya, puasanya, hajinya ibu yang ambil. Oh subhanallah. Tapi SK-nya bapak disekolahkan. Masuk Sekolahin, sekolah kan anak kasihan saya belum lagi. lulus sampai sekarang. Iya subhanallah. Kenapa bukan SK dia? Iya Bu. Kan dianya keburu kabur. Aduh ini kebaikannya Kali kebablasan. bagusnya ibu karena ibu mau tanggung jawab. Baik, terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat duduk. Kasih tepuk Terima tangan dong kasih, Bu. Pak Ustadz, ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustadz Syam boleh dong closing kesimpulan pada pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata modal dalam pernikahan itu modal niat karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh lihat harta, tapi harta yang diniatkan karena Allah. Boleh karena tampan, tapi tampannya karena Allah Subhanahu wa taala. Semua karena Allah. Amin. Dan sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Rabbal barok.